Tim SAR Lampung Rabu siang menemukan jenazah korban tenggelam di Laut Kuala Penat, Labuhan Meringgai, Lampung Timur. Korban bernama Samson, berusia 37 tahun, warga desa Panimbang, Kecamatan Pandeglang, Banten. Jenazah korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi ia tenggelam. Korban tenggelam di laut saat sedang membuat bagan tancap di Laut Kuala Penat. Saat itu korban sedang bekerja bersama 4 temannya. Pencarian korban laka laut atas nama Samson di Labuhan Meringgai telah ditemukan pada pukul 14.25 yang jaraknya 225,40 meter dari LKP. Pencarian korban melibatkan nelayan dan SAR Lampung yang dibagi menjadi 2 tim. Pencarian korban yang dilakukan selama 2 hari sempat hingga radius 60 km. Setelah ditemukan, jenazah korban kemudian dibawa ke Puskesmas Labuhan Meringgai sambil menunggu dijemput keluarganya. Sadi Saputra melaporkan dari Lampung Timur. Pria berinisial SM berusia 51 tahun Rabu siang ditangkap polisi Resort Pringsewu terkait kasus kejahatan asusila. Korbannya adalah seorang remaja putri berusia 15 tahun yang tidak lain adalah anak tiri tersangka. Ironinya, perbuatan jahat tersangka tersebut diterima korban selama 9 tahun, tepatnya sejak tahun 2012, dan saat itu korban masih sebagai pelajar SD. Korban dicabuli oleh tersangka saat ibunya sedang pergi. Korban diancam akan dianiaya jika tidak mau menuruti kemauan bejat ayah tirinya. Bulan 11 tahun 2012 itu pelapor disetujui oleh si terlapor untuk tempat TKP-nya ada di dalam rumah dan ada di perkebunan. Karena sudah merasa sangat selama 9 tahun dilakukan secara berulang dan melakukan dengan cara kekerasan, si korban sudah tidak tahan dan melaporkan kepada ibunya. Kasus pencabulan terungkap setelah korbannya akhirnya melapor ke ibunya dan polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Kepolisian daerah Lampung Rabu pagi menggelar apel pasukan di lapangan Korpri Bandar Lampung dalam rangka memulai melaksanakan operasi Lilin Krakatau 2021. 3.200 petugas gabungan dikerahkan untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru. Mereka akan ditugaskan di 73 titik pos pantau dan posko pengetatan. Selama operasi Lilin Krakatau 2021, petugas akan memberikan pengamanan di gereja, objek vital seperti bandara, terminal, stasiun, kereta api, dan pelabuhan penyeberangan Bakauheni serta tempat wisata. Selain itu, petugas juga mendirikan posko pengetatan di pintu masuk Provinsi Lampung. Petugas akan memeriksa kelengkapan syarat perjalanan warga dari luar daerah berupa sertifikat vaksinasi dan surat tes antigen dengan hasil negatif COVID-19. Bagi warga yang melanggar, maka akan dipaksa untuk putar balik. Jadi pada operasi Lilin Krakatau tahun 2021 ini kita mengamankan pertama kegiatan saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah pada saat Natal dan juga adalah kegiatan aktivitas masyarakat di sentra-sentra keramaian. Operasi Lilin Krakatau 2021 akan berakhir pada 2 Januari 2022. Polda Lampung juga mengimbau kepada masyarakat agar merayakan malam tahun baru di rumah saja sebab masa pandemi belum berakhir. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ya Allah, ya Tuhan, ya Harga cabai naik drastis menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, seperti terpantau di Pasar Wonosobo Tanggamus pada Rabu pagi. Harga cabai rawit dan cabai merah dijual pedagang kisaran 45 sampai dengan Rp50.000 per kilogram. Harga cabai tersebut telah naik sekitar Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai berdampak pada menurunnya omset mereka. Sebab banyak warga yang mengurangi pembelian cabai akibat harganya tinggi. Tadinya berapa sih Bu harga cabainya? 30. 30 untuk cabai merah. Cabai yang kecil, yang merah juga. Sekarang jadi yang merah 50, yang kecil 45. gimana selaku pedagang Ibu dengan adanya kenaikan harga ini? Alah susah jualannya, belinya dikit-dikit. Kecil berapa, yang besar berapa? 45 sama. Yang besar? Yang besar 45. 45. Ya. Variasi ya Bu ya?
Itu naiknya sejak kapan, Bu? Udah 10-an hari lah. 10 hari ya? Tadi awalnya berapa, Bu? Dari awalnya biasanya 30. 30. Jadi ada kenaikan 30.000, Bu ya? Selain itu, pasokan cabai dari agen kini sedikit. Tingginya harga cabai kini dikeluhkan oleh pembeli. Mereka kini terpaksa mengurangi jumlah pembelian cabai, meski cabai menjadi salah satu bahan utama bumbu memasak. Ini gimana dengan kenaikan harga cabai sekarang? Ya, sebagai ibu rumah tangga yang penghasilannya di bawah standar, Pak, ya bingung membaginya. Karena penghasilan suami nggak netep, kebutuhan anak-anak semuanya, apalagi untuk barang seperti cabai sekarang ini lagi melonjak. Kalau nggak pedas, kita orang Lampung itu kurang keluar keringat. Selain harga cabai, harga minyak goreng juga belum kunjung turun. Harga minyak goreng di Kabupaten Tanggamus mencapai Rp19.000 per kilogram. Harga minyak goreng tersebut diklaim pedagang telah naik Rp2.000 per kilogram dibandingkan dengan harga pada awal Desember lalu. Pemerintah diminta tidak hanya memastikan stok kebutuhan pangan aman selama Nataru, namun juga harus bisa menjaga harganya tetap stabil. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.